Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatnelam dengan stambuk A32123076. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan PKN. Baik, saya di sini menjelaskan 11 poin mengenai resume. Yang pertama, dampak kolonialisme dan struktur sosial. Kolonialisme Belanda memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Sistem kasta baru yang menempatkan orang Eropa di puncak, diikuti oleh orang Tionghoa, pribumi, dan budak, memicu kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terasa hingga saat ini. Nah, yang kedua, mengenai faktor fertilitas, mortalitas, dan migrasi fertilitas, yaitu jumlah kelahiran, mortalitas, jumlah kematian, dan migrasi perpindahan penduduk merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi akan berdampak pada jumlah penduduk suatu daerah. Contohnya, di daerah pedesaan dengan angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah akan terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat. Sementara di daerah perkotaan dengan angka kelahiran rendah dan angka kematian relatif tinggi, pertumbuhannya penduduk cenderung lebih lambat. Nah, yang ketiga, sejarah sosial dan perubahan sosial. Urbanisasi, yaitu perpindahan ke kota, kriminalitas, dan pertumbuhan penduduk saling berkaitan dan memengaruhi perubahan sosial di Indonesia modern. Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa perencanaan yang matang dapat meningkatkan masalah sosial. Keempat, keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia terbentuk dari faktor geografis, yaitu beragam pulau, suku, bahasa, sejarah, interaksi antar budaya, dan agama, yaitu beragam agama dan kepercayaan. Contohnya, di Pulau Jawa terdapat berbagai suku seperti Jawa, Sunda, dan Madura. Masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Interaksi antar budaya ini tercipta melalui perdagangan migrasi dan pernikahan antar suku yang menghasilkan budaya baru yang unik. Selain itu, keberadaan berbagai Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal budaya Indonesia. Nah, yang kelima, migrasi internal dan kota besar. Migrasi internal memiliki dampak positif, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan negatif peningkatan kemiskinan, kriminalitas terhadap perkembangan kota besar di Indonesia. 6. Demografi Indonesia. Penduduk Indonesia didominisasi usia muda. Rasio jenis kelamin relatif seimbang dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. 7. Distribusi penduduk dan tantangan. Distribusi penduduk Indonesia tidak merata, menyebabkan tekanan pada sumber daya, pencemaran lingkungan, dan kesulitan akses layanan di daerah padat penduduk. Kedelapan, agama dan kepercayaan. Berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia berinteraksi dan membentuk sinkretisme atau pencampuran unsur-unsur berbagai agama membentuk struktur sosial dan budaya yang unik. Kesembilan, kelebihan dan kekurangan perubahan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan tenaga kerja dan pasar, tetapi juga memicu tekanan pada sumber daya dan peningkatan kemiskinan jika diimbangi dengan kesempatan kerja. 10. Struktur penduduk, perumahan, dan infrastruktur. Perubahan struktur penduduk meningkatkan kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur atau jalan, transportasi, fasilitas publik.
Dan yang terakhir yaitu ke-11, pertumbuhan pesat tanpa kualitas, pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan akan menyebabkan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan. Baik, itulah yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.